Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna laka ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqil azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan falaysa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahul Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita bersyukur kita kepada Allah, wujudnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa syukur ini harus ada wujudnya, hadirin. Salah satu wujud kebersyukuran itu adalah bagaimana kita selalu memperhatikan diri kita terkait kita sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah kita butuh dengan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena semua ibadah yang kita lakukan di dunia ini yang nantinya itu akan menjadi syahidan wa syafa'an ila yaumil qiyamah. Mereka amal soleh itu akan menjadi saksi dan menjadi penolong pada saat ketika kita menghadap kepada Allah melewati perjalanan yang masih panjang. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini kita melaksanakan ibadah Jumat ini, memberikan kepada kita untuk diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan hidayah, kekuatan semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu memuliakan dan mencintai beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini khotib akan menyampaikan beberapa hal terkait masalah bagaimana sikap kita sebagai hamba Allah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa di Indonesia ini, hadirin, itu menjadi salah satu program nasional bahwa ada PHBI, peringatan Hari Besar Islam, yang itu bisa dan itu dijadikan sebagai hari libur. Salah satunya adalah hari di mana lahirnya baginda kita Rasulullah SAW. Makanya pada bulan-bulan yang kemarin dan sekarang sedang berjalan, banyak masyarakat memperingati Hari Besar Islam, yaitu adalah peringatan bagaimana lahirnya sosok pribadi yang sangat luar biasa, itu adalah baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hadirin, pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait bagaimana figurnya baginda kita Rasulullah SAW. Yang pertama, kita sebagai umatnya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memuliakan dan mencintai beliau. Yang pertama adalah, hadirin, ini menjadi koreksi buat kita semua. Yang pertama kepada baginda Rasulullah itu adalah kita harus beriman, mengimani Rasulullah. Dan itu menjadi rukun iman, arkanul iman sitat. Ada 6 iman kita kepada Allah, pada malaikat, Rasul, dan seterusnya. Artinya yang pertama itu,
kita meyakini keimanan kita bahwa baginda Rasulullah itu adalah sebagai nabi utusan Allah yang diutus ke umat, ke bumi ini adalah untuk kita iman. Maka syahadatainnya pun adalah kita bersaksi kepada Allah dan kepada baginda kita Muhammad Rasulullah SAW. Jadi sangat istimewa, menjadi salah satu rukun iman kita. Barang siapa yang tidak beriman kepada baginda Rasulullah sebetulnya batal keimanannya. Makanya yang pertama itu, kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah wajib iman kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, kepada Rasulullah itu kita harus patuh dan taat. Jadi perintahnya itu kan kalimatnya begini dalam Al-Quran itu. Wa may yuti'ir rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, kan. Sungguh dia sudah taat kepada Allah. Artinya memang kepada Rasul itu hadirin harus taat dan patuh dan taat. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah melewati para ulama justru ya jelas ya, karena kita tidak pada saat zamannya Rasulullah itu. Kita harus patuh dan taat. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah memberikan perintahnya kepada kita itu adalah salah satu di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 36 itu, wala taqum ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu melakukan sesuatu perkara kalau kita tidak mengetahui ilmunya. Sedangkan ilmu menghadapi di dunia ini dalam bentuk ibadah ataupun di luar ghair ma'dhah kita ibadah kepada Allah, semua harus berdasarkan ilmu. Kalau dalam ibadah berdasarkan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ini yang perlu kita koreksi hadirin. Ketika kita ibadah selama perjalanan hidup, pertanyaannya kita patuh dan taatnya sudah berdasarkan ilmu nggak kepada baginda Rasulullah SAW? Makanya dalam hadis riwayat Muslim itu Rasul mengatakan man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan laisa amruna alaiha, kalau itu bukan dari Rasulullah fahuwa raddun, ditolak. Jadi semua apa yang kita lakukan ibadah itu harus berdasarkan ilmu, dan ilmunya itu adalah dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melewati para ulama yang kita belajar. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga hadirin, pada kesempatan hari ini mengulang sebelum review bahwa bagaimana kita cinta dan memuliakan baginda Rasulullah dengan memperingati hari besarnya kelahirannya baginda Rasulullah. Nah, salah satunya yang harus kita perhatikan pada diri kita itu adalah bagaimana kewajiban kita kepada baginda Rasul. Yang pertama harus iman, yang kedua harus patuh dan taat. Yang ketiga hadirin, kita sebagai umatnya itu wajib kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Kalimatnya wajib hadirin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah itu adalah perintah dalam agama. Surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 55, kalau nggak salah. Jadi disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini ayat sudah terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada baginda Rasulullah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah baginda kita. Bersolawat kepada Rasulullah adalah salah satu perintah untuk memuliakan dan mencintai beliau. Hadirin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yang membedakan di masyarakat Indonesia itu teknik dalam bersolawatnya hadirin. Ini jangan sampai kita saling menyalahkan, jangan saling merasa dirinya paling benar. Bagaimana cara bersolawat kepada Rasulullah? Ada yang satu sisi senang bersolawat kepada Rasulullah, pakai dengan lagamnya, dengan memakai kitab berjanjinya. Itu mangga silakan. Pemahaman di masyarakat itu sudah sekarang berkembang. Banyak untuk memotivasi, menyemangati dengan cara bersolawat, dengan dinyanyikan, pakai lagam. Itu adalah teknik saja dalam beribadah, dalam bersolawat kepada baginda Rasulullah. Tapi ada pemahaman yang kedua, bahwa bersolawat itu ada orang yang melihatnya adalah sebagai zikir kita kepada Allah dan mengacu kepada bagaimana Al-Quran ketika seseorang berzikir berdoa kepada Allah itu ada satu pemahaman yang kedua itu adalah tadarruan wa khafiyah. Dia tidak merendah hati dan tidak mengeraskan, lemah lembut. Nah, ini dua hal yang berbeda ini hadirin. Jangan sampai kita saling menjadi membenci karena berbeda pemahaman. Ini yang terjadi di masyarakat. Merasa dirinya bahwa ini adalah yang benar. Padahal sebetulnya itu hanya teknik saja bagaimana kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Yang penting kita sebagai hamba Allah,
sebagai umatnya Rasulullah, kita itu harus memuliakan, mencintai beliau, patuh pada perintahnya Allah, kepada Rasul kita bersolawat kepada Rasulullah. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini yang perlu kita kembangkan. Yang keempat, hadirin, bahwa ketika kita memuliakan, mencintai baginda Rasulullah, itu yang keempat, menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan. Segala sesuatu sumber dalam kehidupan itu bagaimana mengacu kepada baginda Rasulullah. Jangan ini umat kepada Rasulullah cinta, memuliakan, bersalawatnya hebat, tapi pribadinya jauh daripada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam bahwa figurnya Rasulullah itu luar biasa. Dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah, ada uswah, ada contoh teladan. Ini yang harus kita perhatikan di dalam diri kita. Sudahkah kita mencontoh baginda Rasulullah? Kita coba. Ada beberapa sifat daripada Rasulullah di dalam Al-Quran, hadirin. Yang pertama, kita lihat di dalam surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 54. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Maidah itu, menggambarkan indikator seseorang yang disebut generasi pilihan Allah. Generasi yang ditunjuk oleh Allah. Ada salah satu sifat yang luar biasa yang perlu kita contoh pada figurnya baginda Rasulullah. Sifat apakah itu? Yang pertama, di dalam Al-Quran itu kan kalimatnya, fasaufa ya'tillahi biqaumin, aku akan datangkan generasi pilihan Allah. Salah satunya yang pertama adalah yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yang kita bahas adalah sifatnya baginda Rasulullah itu adalah adillah, lemah lembut, hadirin. Rasulullah itu lemah lembut. Kata-katanya santun. Kata-katanya dia bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Ketika dia menyampaikan, berdialog dengan siapapun, Rasulullah selalu memberikan kebahagiaan dalam berdialog. Nah, ini yang kita tinggalkan. Kadang kita masih membeda-bedakan dalam berkomunikasi. Kadang mulut kita tidak terjaga, menjelekkan orang lain. Kadang mulut kita itu suka bagaimana menyakitkan kepada seseorang. Ini sebetulnya jauh daripada pribadinya baginda Rasulullah SAW. Bahkan di dalam surat Al-Fat ayat terakhirnya 29, Allah menyampaikan bahwa sifat daripada orang yang beserta Rasulullah, yang disebut sifat-sifat para sahabatnya, mereka adalah memiliki sifat ruhama ubainahum. Kan di dalam Al-Quran itu awalnya Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'hu, orang-orang yang besertanya, para sahabat pada saat itu. Walladzina ma'hu asyiddau 'alal kufar. Yang kedua sifatnya adalah ruhama ubainah. Sifatnya penyayang. Sosialnya luar biasa. Kata-katanya menyayangi. Dan inilah sebetulnya yang harus kita contoh daripada figurnya baginda kita Rasulullah. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu bisa memberikan dampak kepada orang lain sampai sakit hati. Ya. Jadi sifatnya adillah, halim, rohama, itu adalah sifatnya yang memang menjadi indikator mereka adalah generasi Allah dan generasi daripada Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena itu pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala, marilah pada kesempatan hari ini kita coba memperhalus diri kita, memperbaiki akhlak kita. Karena hasil daripada ibadah yang kita lakukan, salah satunya hadirin yang berbahagia, wa amsaqal liqaulihi. Dalam hadis qudsi itu Allah menyampaikan, setiap ibadah yang kita lakukan termasuk sholat menjadi ibadah yang paling utama. Kata Allah itu menyampaikan, dampak pada pribadinya adalah wa amsaqal liqaulihi. Dia terjaga lisannya. Nah, salah satu terjaga lisan itu, dia memiliki sifat adillah, sifat halim, sifat kasih sayang di dalam ketika berkomunikasi kepada sesama makhluk Allah. Oleh karena itu hadirin berbahagia, mencintai, memuliakan Rasulullah itu, selain kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, yang jangan dilupakan adalah baginda Rasulullah adalah memiliki sifat-sifat yang luar biasa, yaitu adalah salah satu sifatnya adalah dia bisa menjaga komunikasi dengan kata-kata yang luar biasa. Hadirin berbahagia, kesempatan hari ini Allah sampaikan dan Rasul kepada kita semua. Marilah kita sampaikan kepada Allah dan Rasulnya, ya Allah, ya Rasul, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami akan taat. Dari hari ini, jagalah lisan kita. Jangan sampai kita menjelekkan orang lain. Jangan sampai kita menyakiti orang lain.
Mulut kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Dengan siapapun kita berdialog, berikan yang terbaik, jangan membeda-bedakan. Ini mah dengan orang kaya ngomongnya beda, dengan orang begini berbeda, itu salah besar. Itu bukan contoh daripada baginda Rasulullah. Dan yang terakhir hadirin yang berbahagia, bahwa Rasulullah itu di dalam Al-Quran itu, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Rasulullah itu orang yang prestasi. Semua apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, pasti dia prestasi. Coba lihat dalam sejarah. Ketika beliau menjadi seorang pemimpin, dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Ketika beliau menjadi seorang panglima perang, dia bisa memimpin pasukannya dan dia di depan, garda terdepan, tidak pengecut. Ketika Rasulullah sebagai seorang suami, dia suami yang terbaik kepada istri-istrinya. Pokoknya semua prestasi. Rasulullah itu prestasi. Itulah yang dilupakan oleh umat Islam. Ibadahnya luar biasa Rasulullah, sikapnya lemah lembut. Itu yang dilupakan dari umat Islam sekarang ini. Hanya cangkangnya saja kepada Rasulullah, tapi pribadinya jauh dari bagaimana figurnya baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan hari marilah saya mengajak pada pribadi saya pribadi dan kita semua, ayo kita mencontoh baginda Rasulullah, menjadikan teladan, khususnya sifat-sifat kebaikan akhlakul karimahnya baginda Rasulullah. Itu adalah menjadi, nantinya akan menjadi syahid dan wasyafa'an pada saat yaumil qiyamah. Itulah yang menolong kita. Demikian bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita sebagai umatnya Rasulullah, semoga nanti pada saat yaumil qiyamah kita mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul, dan kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa tilawatahu innahu was samiul alim.